Halo semuanya. Di sini saya akan membahas human relations. Sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu mengenai pengertian human relation? Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Sabda Akmal dari 2MA04. Dari Universitas Gunadarma. Human relation yaitu studi tentang hubungan antar manusia dan membantu bagaimana cara interaksi yang efektif. Proses multidisiplin yang digunakan dalam mempromosikan dan melindungi kesehatan fisik dan mental manusia tanpa kekerasan dan memastikan setiap orang memiliki kesempatan untuk menetapkan dan meraih tujuan hidup yang bebas dari kesewenang-wenangan. Dengan mempelajari human relation, maka kita akan mempelajari keterampilan yang membantu mencapai tujuan pribadi dan profesional serta dapat berkontribusi pada organisasi. Berikut adalah pengertian human relation menurut secara kebahasaan. Kata human berarti manusia, sedangkan kata humane berarti bersifat manusia. Dalam Kamus Internasional Populer, humanis berarti ajaran atau paham kemanusiaan, menganggap manusia-manusia lain mempunyai nilai, kepentingan-kepentingan dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang sama sebagai layaknya manusia. Sedangkan kata relation berarti hubungan. Dari pengertian tersebut, bahwa human relation adalah hubungan atau interaksi sekelompok orang yang berlangsung secara manusiawi. Hubungan manusiawi itu termasuk ke dalam komunikasi antar personal, interpersonal communication, sebab berlangsung pada umumnya antara dua orang secara dialogis. Dikatakan bahwa hubungan manusiawi itu komunikasi karena sifatnya action oriented, mengandung kegiatan-kegiatan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang. Tidak sekedar untuk memperhatikan manusia, tetapi membuat sekelompok manusia untuk bergairah, menyadari akan tujuan kelompoknya, menampakkan kerjasama yang didasari atas unsur-unsur antara lainnya sebagai berikut. Komunikasi yang efektif, rasa tanggung jawab yang tinggi, menyadari adanya kepemimpinan dalam anggota kelompok itu, baik secara formal maupun informal, menyadari adanya peranan dan tanggung jawab sebagai anggota, adanya pertumbuhan norma-norma kelompok yang dapat mempengaruhi pola perilaku anggotanya, adanya suatu pengambilan keputusan yang didasarkan pada konsensus kelompok. Secara umum human relation mencakup semua jenis interaksi, termasuk konflik, kerjasama, dan hubungan kelompok. Human relation dapat berguna untuk bekerja secara efektif. Hal ini dapat diwujudkan dengan melibatkan keterampilan kognitif, keterampilan hubungan, dan keterampilan pribadi. Tindakan atau perilaku yang mempengaruhi seluruh kinerja organisasi yaitu faktor eksternal dan internal serta individual dan kelompok. Berikut adalah manfaat yang dapat dipetik dari human relation. Dengan mempelajari human relation, maka memungkinkan kita untuk mendapatkan wawasan yang berharga tentang bagaimana dan mengapa orang berpikir dan bertindak, memperoleh keterampilan untuk berinteraksi dengan orang lain serta mengembangkan keterampilan untuk mengatasi masalah yang potensial, membantu membangun hubungan yang positif dan mengatasi masalah pribadi, mengembangkan strategi peningkatan karir dan pribadi serta kompetensi sosial. Komunikasi dalam human relation. Human relation bertujuan untuk mempererat rasa persaudaraan dan mendapatkan suatu kepuasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak. Jadi komunikasi itu adalah proses di mana pesan disampaikan oleh komunikator kepada penerima. Pesan itu dapat berupa hasil pemikiran atau perasaan yang dimaksudkan untuk mengubah pengetahuan, sikap atau tingkah laku si penerima pesan. Dalam sebuah perusahaan, human relation merupakan jembatan penghubung yang menghubungkan antara atasan dan bawahan, bawahan dengan atasan dan bawahan dengan bawahan. Dengan kemampuan human relation yang baik, seorang pimpinan akan dapat memecahkan masalah para karyawannya, sedangkan komunikasi merupakan alat perantaranya. Komunikasi penting bagi manusia, sebab tanpa komunikasi tidak akan terjadi interaksi dan tidak ada saling tukar pengetahuan dan pengalaman.
Komunikasi adalah kunci yang dapat membangun tim yang kuat dan mendorong kinerja yang lebih baik. Pentingnya keterampilan komunikasi yang baik perlu ditekankan dalam program pelatihan. Komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam human relations. Antaranya adalah membantu membangun tim dan menghindari kesalahpahaman. Fungsi komunikasi dalam human relations. Untuk meningkatkan gairah kerja suatu organisasi. Untuk meningkatkan hubungan kerja serta kerjasama di antara teman kerja. Untuk mengurangi aspek-aspek negatif dari timbulnya konflik maupun frustrasi. Untuk dapat mengetahui sedini mungkin kemelut-kemelut di dalam organisasi. Terutama yang menyangkut kepada hubungan kerja yang harmonis. Untuk mengetahui sejauh mana faktor psikologis, manajemen, sosiologis. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu untuk menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlihat dalam komunikasi. Tujuan komunikasi efektif adalah memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima. Komunikasi yang efektif ditandai dengan adanya pengertian. Dapat menimbulkan kesenangan, mempengaruhi sikap, meningkatkan hubungan sosial yang baik, dan pada akhirnya menimbulkan suatu tindakan. Komunikasi dapat dikatakan efektif apabila memenuhi 3 hal berikut. Pesan dapat diterima dan dimengerti serta dipahami sebagaimana yang dimaksud oleh pengirimnya. Pesan yang disampaikan oleh pengirim pendapat disetujui oleh penerima dan ditindaklanjuti dengan perbuatan yang diminati oleh pengirim. Tidak ada hambatan yang berarti untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menindaklanjuti pesan yang dikirim. Komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal. Effendi, 2005. Bahwa sistem komunikasi formal biasanya mengikuti garis-garis wewenang sebagaimana dituangkan dalam struktur organisasi. Proses komunikasi biasanya dilakukan di dalam lembaga formal melalui garis perintah atau sifatnya instruktif. Komunikasi informal. Fungsi komunikasi informal adalah untuk memelihara hubungan sosial persahabatan kelompok informal. Penyebaran informasi yang bersifat pribadi dan privat seperti isu, gosip, atau rumor. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal ditandai dengan ciri sebagai berikut. Disampaikan secara lisan atau tulisan. Proses komunikasi eksplisit dan cenderung dua arah. Kualitas proses komunikasi seringkali ditentukan oleh komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal dapat membantu atau menggantikan komunikasi verbal. Nonverbal komunikasi bersifat universal, membingungkan, dan kontekstual. Komunikasi nonverbal dipercaya lebih daripada komunikasi verbal karena tidak selalu sama dengan apa yang dikatakan dan dapat menyampaikan perasaan atau sikap. Communication style. Gaya komunikasi yang dimiliki oleh setiap individu pasti berbeda-beda. Gaya komunikasi merupakan jendela untuk memahami bagaimana dunia memandang seseorang sepenuhnya. Sebagai suatu kepribadian unik. Hal ini mempengaruhi hubungan seseorang baik dalam karir, dan kesejahteraan emosional. Cara atau gaya komunikasi terkadang menjadi lebih penting dari konten komunikasi tersebut. Gaya komunikasi menurut Tubbs dan Moss. The controlling style. Gaya komunikasi ini bersifat mengendalikan dan ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud. Untuk membatasi, memaksa, mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. The equalitarian style. Aspek penting dari gaya ini adalah adanya landasan kesamaan dan ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan verbal lisan maupun tulisan yang bersifat dua arah. The structuring style. Gaya komunikasi ini memanfaatkan pesan-pesan verbal, lisan maupun tulisan, guna memanfaatkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas dan pekerjaan serta struktur organisasi. The dynamic style. Gaya komunikasi ini memiliki kecenderungan agresif. Karena pengirim pesan memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan. The relinquishing style. Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran dan pendapat atau gagasan orang lain, daripada keinginan untuk memberi perintah, meskipun pengirim pesan mempunyai hak untuk memerintah. The withdrawal style. Gaya komunikasi ini dapat mengakibatkan melemahnya tindak komunikasi. Karena ada beberapa persoalan atau kesulitan antar pribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut. Faktor yang mempengaruhi gaya komunikasi seseorang.
Sapire 2005, yaitu kondisi fisik peran konteks histori kronologi bahasa hubungan kendala. Karakter dan komunikasi. Karakter orang terbuka. Orang dengan karakter ini lebih suka mengarahkan energi dan perhatian terhadap dunia luar. Orang ekstrovert cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh sekelilingnya dibandingkan kondisi sendiri. Karakter orang tertutup. Orang introvert memiliki pemahaman baik terhadap dunia dalam diri mereka. Fantasi, mimpi dan persepsi yang bersifat individu. Orientasinya subjektif, orang-orang ini akan menerima dengan selektif dunia luar. Karakter orang intuitif. Karakter orang dengan tipe ini lebih mengutamakan hal-hal yang terlihat tidak nyata. Hal yang tidak dapat langsung dilihat oleh mata telanjang. Mengumpulkan informasi dengan mengumpulkan dugaan dan firasat. Karakter orang perasa. Tipe perasa lebih mengutamakan emosi daripada rasio. Namun bukan berarti mereka tidak menggunakan rasio. Hanya saja emosi dan perasaan lebih mendominasi ketika berkomunikasi dengan orang lain. Hangat, empati dan simpati. Karakter orang penilai. Tipe karakter penilai adalah karakter yang terkesan menghakimi. Tidak sabar, langsung memberikan penilaian terhadap orang lain. Memiliki gaya hidup yang terencana dan teratur, terkesan kaku. Karakter manusia berdasarkan pola laku, ekspresi, gerak, dan representasional. Self-esteem adalah penilaian diri yang dipengaruhi oleh sikap interaksi, penghargaan, dan penerimaan orang lain terhadap individu. Pembentukan self-esteem. Derajat menyebutkan bahwa harga diri sudah terbentuk pada masa kanak-kanak sehingga seorang anak sangat perlu mendapatkan rasa penghargaan dari orang tuanya. Pembentukan self-esteem. Chopper Smith mengungkapkan 4 aspek pembentukan self-esteem. Kekuatan individu, keberartian individu, kebajikan individu, keberhasilan individu. Karakteristik seseorang yang memiliki self-esteem tinggi. Branden mengemukakan bahwa ciri-ciri orang yang memiliki harga diri tinggi, yaitu mampu menanggulangi kesengsaraan dan kemalangan hidup, lebih tabah dan ulet, lebih mampu melawan suatu kekalahan, kegagalan, dan keputusasaan. Manfaat dari dimilikinya self-esteem yang tinggi. Individu akan semakin kuat dalam menghadapi penderitaan-penderitaan hidup. Semakin tabah, dan semakin tahan dalam menghadapi tekanan-tekanan kehidupan. Serta tidak mudah menyerah dan putus asa. Individu semakin kreatif dalam bekerja. Individu semakin ambisius. Tidak hanya dalam karir dan urusan finansial, tetapi dalam hal-hal yang ditemui dalam kehidupan baik secara emosional, kreatif maupun spiritual. Individu akan memiliki harapan yang besar dalam membangun hubungan yang baik dan konstruktif. Individu akan semakin hormat dan bijak dalam memperlakukan orang lain, karena tidak memandang orang lain sebagai ancaman. Karakteristik seseorang yang memiliki self-esteem rendah. Orang yang memiliki self-esteem rendah cenderung merasa bahwa dirinya tidak mampu. Tidak berani mencari tantangan-tantangan baru dalam hidupnya. Lebih senang menghadapi hal-hal yang sudah dikenal dengan baik serta menyenangi hal-hal yang tidak penuh dengan tuntutan. Cenderung tidak merasa yakin akan pemikiran-pemikiran serta perasaan yang dimilikinya. Aspek self-esteem. Performance self-esteem mengacu pada kompetensi umum termasuk kecakapan intelektual, prestasi di sekolah, kapasitas yang berkaitan dengan diri dan keberhasilan individu. Individu yang memiliki self-esteem tinggi adalah individu yang percaya bahwa mereka pandai dan mampu. Social self-esteem mengacu bagaimana seseorang mempercayai persepsi orang lain terhadap dirinya. Dalam hal ini mengenai penerimaan lingkungan sosial terhadap diri individu. Bagaimana meningkatkan harga diri? Belajar untuk selalu menghargai diri sendiri. Walaupun terkadang orang lain memandang diri Anda rendah, tapi tetapkan keyakinan Anda bahwa Andalah yang berhak atas hidup Anda dan Anda yang paling mengerti diri Anda. Belajar untuk menyukai diri sendiri. Menyukai diri sendiri berarti menerima diri apa adanya, dan belajar untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Gambar diri yang positif. Hal ini berhubungan dengan penerimaan diri. Gambar diri adalah cara pandang Anda terhadap diri Anda. Personal value influence ethical choice. Nilai menjadi dasar yang penting untuk mempelajari perilaku organisasi maupun seseorang. Karena nilai meletakkan dasar untuk memahami sikap dan motivasi serta karena nilai mempengaruhi persepsi seseorang.
Nilai ini akan mempengaruhi sikap dan perilaku dikemudikan, dan merupakan elemen utama dalam membentuk sikap. Dinyatakan bahwa terdapat 3 alasan di belakang sebuah kepercayaan dalam etika pekerjaan, yaitu nilai-nilai terminal, merupakan keadaan akhir eksistensi yang sangat diinginkan, tujuan yang ingin dicapai selama hidup. Nilai-nilai instrumental, merupakan modus-modus perilaku yang lebih diinginkan atau cara mencapai nilai-nilai terminal. Seseorang, harga diri, merupakan nilai pada diri terkait dengan perannya dalam merupakan nilai pada diri terkait dengan perannya dalam membangun self-system. Karakter, integritas, dan moral. Karakter adalah sifat batin yang memengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Karakter yang berkualitas adalah sebuah respon yang sudah teruji berkali-kali dan telah berbuahkan kemenangan. Seseorang yang berkali-kali melewati kesulitan dengan kemenangan akan memiliki kualitas yang baik. Integritas adalah sebuah nilai yang selalu menjadi dasar untuk menjamin kejujuran nilai-nilai lainnya. Bila integritas pribadi lemah atau bocor dalam karakter pribadi, maka dapat dipastikan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, ketekunan, kerajinan, keberanian, keterus-terangan, kepercayaan, kesetiaan, kearifan, dan profesionalisme, pasti tidak akan berfungsi seperti seharusnya. Moral adalah ajaran tentang laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu. Moral sebagai tingkah laku hidup manusia, yang mendasarkan pada kesadaran bahwa ia terikat oleh keharusan untuk mencapai yang baik, sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungannya. Nilai pribadi, nilai yang ada dalam diri manusia kemudian berkembang menjadi perilaku serta cara kita memperlakukan orang lain. Yang termasuk dalam nilai-nilai nurani adalah kejujuran, keberanian, cinta damai, kendala diri, potensi, disiplin, tahu batas, kemurnian, dan kesesuaian. Ethical choices. Terdapat 3 unsur pokok etika, yaitu kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani. Kebebasan merupakan hak yang diberikan kepada semua orang untuk berperilaku dan berpendapat. Tanggung jawab atau kewajiban merupakan hal yang harus kita laksanakan karena merupakan tugas kita, yang wajib kita kerjakan. Kebebasan memberikan pilihan bagi manusia untuk bersikap dan berperilaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi etika dalam pengambilan keputusan. Penilaian individu. Penilaian individu mengambil peran yang besar dalam mempengaruhi aspek terjadinya suatu putusan. Pribadi seseorang. Pengambilan suatu keputusan dipengaruhi juga bagaimana pribadi seseorang yang terlibat dalam sebuah keputusan yang akan dibuat. Posisi kedudukan seseorang. Pengambilan keputusan juga sangat dipengaruhi oleh posisi kedudukan seseorang dalam suatu perusahaan atau lembaga. Masalah yang muncul merupakan hambatan yang terjadi dan berpengaruh pada hal-hal penting sehingga tujuan jadi tertunda. Situasi dan kondisi. Pengambilan keputusan juga dipengaruhi karena adanya situasi tertentu yang terjadi di sekitar. Pengambilan suatu keputusan juga dipengaruhi oleh waktu. Karena waktu tidak bisa dihentikan sementara keputusan harus segera diambil. Emosional. Tingkat emosional ini dipengaruhi oleh perasaan, emosi dan apa yang dirasakan oleh pengambil keputusan. Rasionalitas. Pengambilan keputusan yang didasarkan pada tingkat rasionalitas seseorang akan menghasilkan sebuah keputusan yang objektif. Interpersonal. Interpersonal diartikan tentang hubungan orang dengan orang lainnya terjadi jalinan kerjasama. Praktikal dan struktural. Praktikal ini didasarkan kemampuan individu dalam bertindak dan memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu, seperti keputusan yang harus diambil. Attitude can save your life. Sikap adalah sebuah pemikiran yang diterima sebagai kebenaran dan yang menuntun seseorang untuk berpikir, merasakan, atau bertindak secara positif atau negatif terhadap seseorang, ide, atau peristiwa. Sikap dapat berubah karena kondisi dan pengaruh yang diberikan, sebagai hasil belajar. Sikap tidaklah terbentuk dengan sendirinya karena pembentukan sikap senantiasa akan berlangsung dalam interaksi manusia berkenaan dengan objek tertentu. Mengubah sikap diri sendiri.
Anda selalu ditempatkan dalam situasi baru dengan orang-orang dari latar belakang dan budaya yang berbeda. Setiap kali Anda pergi ke sekolah baru, mengambil pekerjaan baru, mendapatkan promosi, atau pindah ke lingkungan yang berbeda, Anda mungkin perlu mengubah sikap Anda untuk mengatasi perubahan itu secara efektif. Survei demi survei menunjukkan bahwa orang yang tidak bahagia cenderung berfokus pada diri sendiri, menarik diri secara sosial, dan bahkan antagonis. Komponen sikap. Aspek kognitif berkaitan dengan gejala mengenai pikiran. Aspek ini berwujud pengolahan, pengalaman, dan keyakinan serta harapan individu tentang objek atau kelompok objek tertentu. Aspek afektif berwujud proses yang berkaitan dengan perasaan tertentu, seperti ketakutan, kedengkian, simpati, antipasti, dan sebagainya yang ditujukan pada objek-objek tertentu. Aspek konatif berwujud proses tendensi kecenderungan untuk berbuat suatu objek. Misalnya kecenderungan memberi pertolongan. Fungsi sikap Katz dalam Aswar. Fungsi penyesuaian diri berarti sikap berusaha untuk memaksimalkan hal-hal yang diinginkan dan meminimalkan hal-hal yang tidak diinginkan. Fungsi pertahanan ego yang akan melindungi dari pahitnya kenyataan. Maksudnya, sikap dapat merefleksikan problem kepribadian yang tidak terselesaikan. Fungsi ekspresi nilai berarti sikap membantu ekspresi positif nilai-nilai dasar seseorang, memamerkan citra dirinya dan aktualisasi dirinya. Fungsi pengetahuan berarti sikap sebagai suatu skema, yaitu suatu cara strukturisasi agar dunia di sekitar tampak logis dan masuk akal. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya harap ada yang Anda petik dari pembahasan saya. Saya Sabda Akmal pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Salam.